Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bersama saya Sri Wulandari di Magang Motivator hari ketiga. Hari ini kita akan membahas tugas hari ketiga. Kita simak yuk. Pertanyaan 1A. Pengamatan terhadap motivator. Jawablah pertanyaan berikut. 1. Bagaimana cara motivator menyapa dan menyambut murid? Di sini motivator menyambut murid biasanya menggunakan 5S, dan di interview biasanya motivator akan memanggil nama. Halo kakak, apa kabar hari ini? Kakak hari ini didampingi oleh siapa? Kakak sudah makan belum? Wah, pastinya kakak hari ini sudah mandi ya. Tadi sudah minum susu belum? Nah, seperti itu motivator selalu menyapa kepada anak dengan ramah, dengan senyuman, dengan ceria dan semangat. Pertanyaan kedua, bagaimana cara motivator memulai kegiatan Bimba interview? Motivator sebelumnya akan mengecek dahulu jaringannya sudah dapat diterima dengan baik atau jelas, dan motivator biasanya akan mengirimkan link Zoom-nya, atau motivator akan memulainya dengan video call. Dan sebelum memulai kegiatan, motivator biasanya juga setelah memanggil murid dan motivator sudah terhubung oleh murid-muridnya, motivator biasanya akan mengajak anak-anak berdialog umum dulu. Setelah itu motivator akan melakukan kegiatan berdoa. Motivator akan menyanyikan lagu Bimba, Cinta Ananda, Yel Bimba, tepuk semangat. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara motivator membuat suasana kelas nyaman dan menyenangkan? Nah, di sini motivator tentunya menyayangi dan mencintai anak. Motivator selalu ceria, semangat, selalu mau mendengarkan cerita murid-murid. Motivator selalu ada di samping anak, selalu memberikan perhatian, memberikan reward, memberikan motivasi. Dan agar nyaman menyenangkan, untuk nyamannya motivator tadi juga akan melihat jaringan internet akan berjalan dengan baik, tidak terputus-putus. Dan menyenangkannya di sini motivator selalu antusias kepada anak, memberikan perhatian kepada anak. Dan biasanya motivator selalu memberikan kegiatan-kegiatan yang disukai oleh anak tanpa memaksa anak. Dan motivator memberikan kurikulumnya sesuai dengan tahapannya, sesuai dengan kemampuan dan kemauan anak. Motivator juga selalu menggunakan disiplin dengan metode Bimba dan berparadigma Bimba. Pertanyaan keempat, bagaimana cara motivator mengajak anak berdialog? Di sini motivator biasanya memanggil anak tersebut. Halo kakak, apa kabar? Kakak hari ini sudah semangat ya? Kakak sudah mandi belum? Kakak sudah makan belum? Wah, kakak ceria sekali. Kasih semangat, kita tepuk semangat. Nah, mana jempolnya? Ting tong. Anak rajin, anak baik, semangat, ceria. Nah, biasanya motivator akan melakukan seperti itu. Dan motivator dalam melakukan berdialog, motivator selalu mendengarkan anak, selalu perhatian kepada anak. Motivator selalu berkata dengan kata-kata yang berbahasa Bimba dan selalu menggunakan kata tanya, terbiasa dengan kata tanya kepada anak. Dan motivator selalu berkomunikasi dengan baik, antusias, ceria, semangat. Yang kelima,
Bagaimana cara motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak? Nah, motivator memberikan reward motivasi setiap saat. Motivator tidak pelit memberikan reward. Biasanya reward atau motivasinya itu berupa, kalau reward itu biasanya, kakak, ayo kita tos bersama-sama. Tos, kasih jempolnya, tintong. Kita tos lumba-lumba. Nah, seperti ini. Nah, kalau motivasi, biasanya motivator akan memberikan anak rajin, anak semangat, anak baiknya Bu Guru, anak rajin Bu Guru. Kakak selalu semangat, kakak anak rajin. Nah, seperti ini. Reward dan motivasi selalu diberikan motivator setiap saat, kapanpun. Dalam misalkan anak tersebut bercerita, anak tersebut menjawab pertanyaan dalam berdialog sama ibu guru, dan anak tersebut biasanya telah menyelesaikan bermain modulnya, yaitu modul baca-bacaan, modul tulis maupun modul matematika. Pertanyaan ke-6, kapan motivator memberikan reward dan motivasi kepada anak? Yang ke-6, kapan motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak? Nah, memberikan rewardnya kapan saja, setiap saat. Motivator tidak pelit dalam memberikan reward. 5 menit sekali motivator selalu memberikan reward kepada anak. Biasanya diberikan setelah anak menjawab pertanyaan dari motivator dalam berdialog, menjawab tanya jawab kepada motivator. Biasanya setelah anak melakukan kegiatan bermain bimba, bermain modul bimba, modul baca-bacaan, modul tulis maupun modul matematika. Pertanyaan ke-7, bagaimana ekspresi, sikap, dan penampilan motivator selama kegiatan bimba? Untuk ekspresi, motivator selalu ceria, semangat, antusias. Motivator selalu berkata, berkomunikasi, berdialog dengan sopan, hangat, humble, dan motivator selalu menyayangi dan mencintai anak muridnya. Untuk penampilan, motivator selalu berpakaian rapi, bersih, menarik, ceria, dan motivator selalu semangat. Dan motivator pun dalam berpakaian sopan. Pertanyaan ke-8, apa yang dilakukan oleh motivator agar murid tidak merasa bosan? Nah, motivator di sini selalu menciptakan kegiatan 100% fun learning, kegiatan yang menyenangkan untuk anak. Biasanya motivator memberikan kegiatan-kegiatan yang disukai anak, sesuai dengan kurikulumnya, sesuai dengan tahapannya, sesuai dengan kemampuan dan kemauan anak. Motivator selalu menggunakan disiplin, menggunakan metode bimba dan paradigma bimba, serta sesuai kurikulum tahapannya. Motivator juga selalu mendengarkan, membimbakan dengan semangat, antusias, ceria, mau mendengarkan anak. Motivator selalu ada di samping anak, dan motivator selalu memberikan reward, motivasi setiap saat kepada anak. Pertanyaan ke-9, apakah motivator mengarahkan dan membimbing murid melakukan kegiatan bermain baca-bacaan secara berbarengan? Motivator biasanya suka melakukan bermain baca-bacaan bersama-sama, biasanya pas pada waktu berdialog umum di awal pembukaan, biasanya dengan memilih
kata-kata yang sudah dikuasai oleh murid-muridnya, karena setiap murid beda tahapannya dan beda kurikulumnya. Dan kalau bersamaan ini biasanya motivator akan memilih kata-kata yang sudah dikuasai semua oleh murid-muridnya, dan motivator pun nanti akan memberikan bermain baca-bacaan secara individu, dan biasanya dilakukan juga kalau di interview itu di 10 menit terakhir, yaitu privat. Nah, di sini anak biasanya akan diberikan baca-bacaan. Di sini motivator akan membimbakan agar anak mampu dan menjadi terampil, dan memberikan modul-modul terbaru pada di 10 privat. Pertanyaan 1B. Pengamatan terhadap murid. Pertama, bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bernyanyi dan berdialog dengan motivator pada saat kegiatan pembuka? Murid-murid semangat sekali, ceria, antusias, mau mengikuti, mau mengulang, mau melakukan kegiatan bermain bersama dengan motivator. Dan murid-murid berdialog selalu biasanya malah murid-murid bertanya langsung kepada motivatornya, dan biasanya motivator mendengarkannya dengan penuh semangat, penuh perhatian, dengan humble, dengan suasana yang hangat seperti itu. Pertanyaan kedua. Apakah ada murid yang terlihat murung, tidak ceria, dan tidak bersemangat selama kegiatan Bimba? Tidak ada, karena motivator selalu membuat suasana di kelas 100% menyenangkan, karena motivator selalu perhatian, motivator selalu mau mendengarkan, motivator selalu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari murid. Motivator selalu memberikan kegiatan yang disukai oleh anak, tidak memaksakan anak. Motivator selalu mengarahkan, membimbakan sesuai kurikulum dan tahapan anak muridnya. Pertanyaan ketiga. Bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bermain baca-bacaan dan bermain modul dengan motivator pada saat kegiatan inti? Di sini murid-murid semangat, ceria, antusias, mandiri, dan murid-murid misalkan mereka ada kesulitan, mereka pun langsung bertanya kepada motivatornya, dan motivator selalu memberikan, mengarahkan dengan baik, dengan senang hati dan penuh semangat. Dan murid-murid juga mau mengulang kegiatan bermain sambil belajar bersama motivator. Pertanyaan keempat. Apakah semua murid mau dan senang melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Di sini murid-murid mau bermain sambil belajar bersama motivator dengan kegiatan-kegiatan kurikulum sesuai dengan tahapannya, sesuai dengan kemauan dan kemauan anak. Apabila ternyata di hari ini ada anak yang tidak atau kurang semangat, biasanya motivator berdialog dulu. Motivator biasanya melakukan tanya jawab, bermain tebak kata kepada murid-murid. Jadi setelah itu murid-murid kembali lagi ceria, murid-murid kembali lagi mau bermain bersama motivator, melakukan kegiatan permainan modul. Pertanyaan kelima. Apakah ada murid yang merasa kesulitan atau tidak mampu ketika melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Di sini murid-murid mengerjakan mandiri, dan motivator biasanya selalu perhatian, menanyakan, kakak sudah sampai di mana, kakak
Coba ibu guru lihat. Nah biasanya anaknya kasih tahu, nih bu aku lagi ini, nih bu yang ini. Dan misalkan anak murid tersebut merasa kesulitan atau dia murid itu lupa, biasanya bu guru begini ya caranya, 5-nya di hati, 1-nya di jari. Biasanya seperti itu, murid-murid akan berdialog dan ibu gurunya pun akan mengarahkan, membimbakan lagi sesuai dengan metode bimba. Pertanyaan yang ke-6, jelaskan karakter masing-masing murid yang telah diamati. Nah, di sini untuk kelas 1-13 itu di hari Senin, Rabu, Jumat jam 1 ada Kakak Queen. Kakak Queen ini usianya masih anak-anak. Kakak Queen ini agak sedikit manja. Kakak Queen ini mudah beradaptasi dengan orang baru. Kakak Queen juga cepat dialihkan perhatiannya oleh ibu guru apabila si kakak misalkan sedikit melamun. Nah si kakak misalkan ibu gurunya langsung berdialog kembali, ibu gurunya mengalihkan kakak dengan menyenangkan, biasanya berdialog, bercerita, si kakak langsung antusias kembali. Dan kakak misalkan kakak ini juga harus diarahkan dalam kegiatan bermain modulnya, kitanya harus lebih kreatif. Ibu gurunya nih selalu melakukan kreatif, mencari tahu kembali kesukaannya anak, dan biasanya ibu guru pun langsung mengarahkan kembali dan kakak biasanya mau mengikuti seperti itu. Misalkan si kakak bilang, bu aku udah 3 aja. Nah si ibu guru, oh iya kakak rajin, nanti kakak bisa ulang di rumah ya, atau besok lagi bertemu sama ibu guru. Biasanya seperti itu untuk kakak Queen. Dan untuk kelas 209 itu di hari Selasa, Kamis, Sabtu ada 3 murid, yaitu kakak Faisal, kakak Raffi, dan adik Riza. Nah kalau kakak Faisal mandiri, semangat, ceria, juga mudah beradaptasi. Kakak Faisal pun selalu dibimbakan dengan ibu guru dengan semangat, dengan ceria. Kakak pun selalu mau mengikuti, mau mengulang kegiatan-kegiatan bermain sambil belajar. Untuk kakak Raffi juga semangat, ceria, mandiri. Kakak Raffi biasanya juga banyak cerita. Dia suka bermain mobil-mobilan, film-film kartun-kartun di TV. Dan kakak Raffi biasanya suka berkomunikasi juga dengan teman-temannya, dengan ibu gurunya, berdialog, senang bercerita. Kakak Raffi pun mudah diarahkan dengan ibu gurunya. Yang ketiga adalah adik Riza. Adik Riza di sini juga usianya masih anak-anak. Adik Riza ini tipenya pemalu, tapi adik Riza juga cukup mudah beradaptasi dengan orang lain, dengan orang baru. Adik Riza juga semangat, antusias. Adik Riza juga mandiri, motivator karena selalu membimbangkan dengan penuh perhatian, dengan kasih sayang. Di sini adik Riza juga misalkan teralihkan dengan hal-hal lain, ibu gurunya selalu 1 langkah di depan anak tersebut. Ibu gurunya pasti akan memanggil, berdialog, bercerita, dan menanyakan kesukaan anak. Kakak mau ngapain hari ini? Dan nanti biasanya ibu guru akan melakukan variation skill kembali, dan ibu guru selalu menerapkan teori bandulnya. Untuk pertanyaan 1C, pengamatan terhadap suasana kelas. Yang pertama, jelaskan bagaimana suasana kelas yang dicapai oleh motivator dan dirasakan oleh motivator
motivator magang ketika observasi. Suasana kelasnya sangat semangat, sangat ceria, menyenangkan, penuh perhatian, penuh rasa cinta, penuh rasa sayang. Dan untuk jaringan Zoom maupun video call, jaringannya sangat baik, tidak terputus-putus karena ibu gurunya selalu menggunakan disiplin metode Bimba dan menggunakan kacamata Bimba, paradigma Bimba. Yang kedua, apakah ada pemaksaan atau kekerasan yang dialami oleh murid? Jika ada, dilakukan oleh siapa dan bagaimana bentuk pemaksaan atau kekerasan yang terjadi? Tidak pernah. Di sini malah ibu gurunya sangat perhatian, sangat menyayangi, mencintai anaknya. Anak-anak selalu ceria, semangat, mau mengulang, mau melakukan kegiatan bermain sambil belajar menggunakan permainan modul. Ibu guru di sini selalu memberi kesukaan, kegiatan yang disukai oleh murid-muridnya. Ibu gurunya sabar, terampil, dan kreatif. Ibu gurunya selalu menggunakan variation skill dan teori bandul. Untuk pertanyaan berikutnya yaitu pertanyaan 1D. Pengamatan terhadap kegiatan di dalam kelas. Yang pertama adalah apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan pembuka. Kegiatan pembuka berdialog umum, membaca doa bersama-sama, mengajak anak untuk memimpin doa, bernyanyi, mengajak anak untuk menyanyikan, mengarahkan untuk menyanyikan lagu Cinta Ananda, La Bimba, mengajak untuk memimpin tepuk semangat, Yel Bimba, seperti itu. Pertanyaan yang kedua, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan inti? Di sini motivator melakukan kegiatan baca-bacaan, permainan modul, baik modul baca-bacaan, menulis, matematika. Motivator memberikan kurikulum sesuai dengan tahapannya, sesuai kemauan anak yang disukain anak tanpa memaksa anak. Dan murid-murid melakukan kegiatan dengan semangat, ceria, antusias, mau mengulang, terampil dan mandiri. Pertanyaan yang keempat, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan penutup? Biasanya motivator akan melakukan penutup. Kakak, hari ini ternyata sudah selesai. Tidak terasa cepat sekali karena kakak semangat, rajin, antusias. Anak bu guru rajin-rajin, anak bu guru baik semuanya. Dan biasanya motivator mengajak untuk melakukan kegiatan bernyanyi, yaitu bernyanyi pulang sekolah dan melakukan kegiatan berdoa penutup. Dan biasanya juga sebelum itu motivator juga biasanya melakukan berdialog kembali kepada anak-anak. Dan setelah itu, setelah bernyanyi, setelah berdoa, biasanya motivator akan menutup. Kakak, sampai jumpa, sampai ketemu lagi di hari, misalkan dia hari Selasa, kita bertemu lagi di hari Kamis. Terima kasih anak rajin ya Bu Guru. Assalamualaikum. Seperti itu Ibu Guru dan motivatornya. Dan kita lanjut pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan kelima. Berapa lama durasi kegiatan Bimba interview yang diterapkan oleh motivator? Motivator selalu melakukan kegiatan sesuai dengan jam kelas interview, yaitu 30 menit kegiatan, yaitu terdiri dari 5 menit pembuka, terusnya 10
20 menit kegiatan inti, 5 menit kegiatan inti juga mengevaluasi, dan 5 menitnya ini kegiatan penutup, dan 10 menitnya itu dilakukan privat, yaitu satu murid satu motivator, dan selalu tepat waktu Ibu Guru. Kita sudah selesai ternyata. Pertanyaan terakhir tadi, pertanyaan kelima, pertanyaan D kelima. Teman-teman, cukup sekian diskusi kita pada tugas hari keempat. Mudah-mudahan setiap penjelasan, setiap tugas-tugas yang diberikan selalu bermanfaat, berguna untuk saya dan teman-teman semuanya. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.